Bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gonorea dalam arti luas mencakup semua penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Infeksi gonore di Indonesia menempati urutan yang tertinggi dari semua jenis penyakit yang menular seksual. Bakteri Neisseria gonorrhoeae adalah bakteri Diplococcus gram negatif yang aerob dan berbentuk seperti biji kopi. Terletak intraselular yang biasanya terdapat di dalam leukosit polimorfonuklear. Bakteri tersebut memiliki diameter sekitar 0,8 mm. Selain itu, kuman ini tidak motil dan tidak berspora. Suhunya sekitar 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dan pH-nya 7,2 sampai 7,6 merupakan kondisi optimal untuk bakteri Neisseria gonorrhoeae tumbuh. Contoh gambar Neisseria gonor di mikroskop. Bakteri Neisseria gonor yang aerob berbentuk seperti biji kopi. Terletak intraseluler yang biasanya terdapat di dalam leukosit polimorfonuklear. Bakteri tersebut memiliki diameter sekitar 0,8 mikrometer. Selain itu, kuman ini 8, tidak motil dan tidak berspora. Suhu 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius dan pH 7,2 sampai 7,6 merupakan kondisi optimal untuk bakteri Neisseria gonor tumbuh. Hasil penelitian ini menemukan 7-20 sampel isolat Neisseria gonor, 35% tidak sensitif terhadap antibiotik sifisime. 3 mempunyai area inhibisi 6 mm, 1 mempunyai area inhibisi 25 mm, 1 mempunyai area inhibisi 26 mm, 1 mempunyai area inhibisi 29 mm, dan 1 mempunyai area inhibisi 30 mm. Pemeriksaan definitif. A. Tes oksidase. Pada tes oksidase koloni di genus Neisseria menghasilkan interferal oksidase sehingga memberikan hasil tes oksidase positif. Tes oksidase dilakukan dengan cara meneteskan 13 regen 1% tetrametil parapenilen diamin monohidroklorid pada koloni. Jika hasil tes positif, maka akan berubah menjadi merah, jambu, dan makin lama semakin menghitam. Sebaiknya, hasil negatif menunjukkan warna koloni tidak berubah atau tetap berwarna coklat. Dalam tes ini, reagen tersebut membunuh mikroorganisme tetapi tidak merubah morfologi dan sifat pewarnaan. Digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu memfermentasikan karbohidrat. Pada tes fermentasi terjadi perubahan warna pada media glukosa yang berubah menjadi warna kuning. Artinya bakteri ini membentuk asam dari fermentasi glukosa. Media glukosa juga terbentuk gelembung pada tabung Durham yang diletakkan terbalik. Di dalam tabung media artinya hasil fermentasi berupa gas. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis merupakan penyebab penyakit meningokokus, yaitu suatu penyakit berjangkit. Neisseria meningitidis atau meningokokus merupakan bakteri kokus gram negatif yang secara alami hidup di dalam tubuh manusia. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi pada selaput otak dan sumsum tulang belakang atau meningitis, infeksi darah, dan infeksi berat lainnya. Infeksi meningokokus terutama didiagnosis dengan cara identifikasi Neisseria meningitidis dalam bahan yang didapat dari penderita. Jika bahan berupa eksudat, misalnya liquor cerebrospinalis, maka dapat dibuat diagnosis presumtif yang cepat dengan cara menemukan Diplococcus negatif gram dalam sediaan.
Counter-current immunoelectrophoresis adalah suatu teknik atau cara yang dipakai untuk identifikasi polisakarida meningococcus dalam darah dan jaringan sendi secara cepat. Tes antibiotik dan terapi. Antibiotik empiris atau pengobatan tanpa diagnosis yang pasti hendaknya langsung diberikan, meskipun sebelum diketahui hasil fungsi lumbal dan analisis LCS. Pilihan pengobatan awal sebagian besar bergantung pada jenis bakteri yang menyebabkan meningitis di suatu tempat dan populasi tertentu. Contohnya di Inggris, pengobatan empiris terdiri dari cephalosporin generasi ketiga seperti cefotaxime atau ceftriaxone. Di Amerika Serikat, di mana resistensi terhadap cephalosporin semakin banyak ditemukan pada Streptococcus. Penambahan vancomycin untuk pengobatan awal dianjurkan. Namun, chloramphenicol baik sendiri maupun digabungkan dengan ampicillin dampaknya bekerja sama baiknya. Terapi empiris bisa dipilih berdasarkan usia penderita. Apakah infeksi dilalui dengan cedera kepala, apakah penderita menjalani bedah saraf baru-baru ini, dan apakah terdapat shunt cerebral atau tidak di kalangan anak dan orang berusia di atas 50 tahun, serta mereka yang kekebalan tubuh yang terganggu. Pencegahan Neisseria meningitidis sendiri dapat dilakukan, yaitu dengan cara jangan minum minuman yang sama dengan orang yang terkena penyakit Neisseria meningitidis. Orang yang dekat harus bertemu dengan dokter dengan segera jika gejala muncul. Dan mungkin minum antibiotik tertentu yang sudah jelas dijelaskan di atas. Pencegahan dapat juga diberikan dengan pemberian imunisasi, yaitu dengan memberikan vaksin meningococcus grup A dan C. Baiklah, apa yang dimaksud dengan gonococcal arthritis? Arthritis gonococcal adalah salah satu dari banyak komplikasi yang terjadi akibat gonore yang tidak diobati, dan gejalanya meliputi bengkak, nyeri sendi, dan lesi kulit. Jika tidak diobati, kondisi ini dapat menyebabkan nyeri sendi kronis. Perawatan untuk gonokokal. Infeksi gonore yang mendasarinya harus dirawat untuk meredakan gejala. Bentuk utama pengobatan adalah obat antibiotik, karena beberapa jenis gonore telah menjadi resisten terhadap obat. Dokter Anda mungkin meresepkan beberapa jenis antibiotik. Infeksi gonore harus diobati dengan dosis antibiotik ceftriaxone 250 mg, diberikan sebagai suntikan, selain antibiotik oral. Pencegahan tidak melakukan hubungan seks adalah satu-satunya cara pasti untuk mencegah IMS. Orang yang aktif secara seksual dapat menurunkan resiko mereka dengan menggunakan kondom dan dites secara teratur. Mengambil langkah-langkah untuk melakukan seks aman dan tetap mengetahui kesehatan seksual, Anda dapat membantu Anda mendapatkan diagnosis cepat untuk mencegah infeksi sejak awal.